Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di KSTS channel Kuli Semangat Tanpa Sambat. Baik teman-teman, progres kita kali ini akan membagikan tips ya, cara membuat kepalaan pada plasteran ya teman-teman. Dan ini sudah terpasang untuk pemal atau jidarnya. Karena posisinya di sekeliling udah dibikin dinding dan sudah diplaster, bahkan sudah diaci ya, jadi tinggal mudah saja caranya ya teman-teman. Tinggal kita ukur saja atas dan bawah dengan dinding yang sudah jadi, karena dinding yang sudah jadi sudah dipastikan tegak lurus ya. Untuk mal atau jidarnya ini kita menggunakan triplek ya teman-teman, sebagai acuan ini untuk jidarnya. Setelah untuk jidar atau malnya sudah oke, sudah tegak lurus, diukur atas dan bawah sama, kemudian tinggal kita tarik benangnya ya, tarik benang ke bagian sudut. Dan untuk dinding ini perlu diketahui tidak hanya sekedar tegak lurus ya teman-teman, jadi dinding ini harus siku juga ya, soalnya kalau tidak siku ketika kita nanti memasang keramik lantainya tuh pasti akan terlihat jelek ya kalau tidak siku. Dan untuk pemasangan plafon, kita tarik dulu untuk benangnya ya, dari sudut tepi ke mal jidarnya ya teman-teman. Kita ikat dulu untuk benangnya, kita gunakan paku sebagai pengikatnya ya. Tarik benang yang kencang ya teman-teman, jangan kendor ya. Kalau kendor nantinya pasti mempengaruhi ukurannya ya. Setelah sudah, kemudian untuk benang yang di tepi sudut kita ukur dan kita samakan dengan ukuran yang sudah kita pasang jidar ya teman-teman. Dan pastikan untuk ukurannya itu benar-benar sama ya. Biasanya kalau meteran kan ada lebihnya, entah itu 2 mili, 3 mili, 4 mili, kita samakan saja. Misal di yang sebagai acuan ini misalkan 2 meter 3 mili, berarti yang di sudut tepi juga kita samakan ukurannya 2 meter lebih 3 mili ya. Dan untuk ideal plasteran itu 1,5 cm ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian untuk yang di bagian atas juga sama ya, nanti caranya seperti cara yang di bawah ya. Untuk membuat kepalaan plasteran seperti ini, kita biasanya berbeda-beda ya caranya ya. Ada yang hanya menggunakan paku saja sebagai acuannya, menggunakan bambu, ada yang menggunakan pecahan dari keramik, ada yang langsung ditarik benang. Itu boleh, silahkan, karena kita mempunyai standar masing-masing. Yang terpenting adalah hasilnya nanti ya teman-teman. Karena untuk dinding ini berdampak untuk nanti pada waktu pemasangan keramik ya. Pasti akan terlihat jika dinding itu tidak siku, dinding itu tidak tegak lurus, nanti akan terlihat ketika pada waktu pemasangan kusen, ataupun nanti seandainya untuk dinding ini ditaruh untuk lemari ataupun untuk meja, jika dia tidak tegak lurus maka akan terlihat. Baik teman-teman, ini kita hanya sekedar sharing saja ya, kita cek dan kita buktikan bahwa dinding ini ataupun untuk kepalaan ini nanti tegak lurus.
kita timbang menggunakan lot ya, lot timbang ya teman-teman. Dan kita ukur, ini di bawah terlihat 3 cm ya teman-teman. Ini 3 cm. Kalau di bawah 3 cm maka yang di atas pun harus 3 cm. Kemudian kita cek untuk yang di bagian atas. Yang di bagian atas pun 3 cm. Jadi dinding yang lama berarti kan tegak lurus ya, ngelot ya. Ini hanya cek saja, hanya sharing saja ya teman-teman. Nah, jadi kalau seperti ini sudah ada dinding yang lama dan dinding yang lama tegak lurus, tidak usah kita menggunakan lot ya. Dan untuk ketebalan sendiri kita cek juga, ini ada di 1,5 cm ya teman-teman. Untuk ketebalannya, ini ideal ukuran untuk tebal plasteran ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, sangat ideal 1,5 cm. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang menonton video ini ataupun baru menemukan channel ini, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk di komen ya jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe ya teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dan maju, tentunya informasi seputar bangunan. Baik, kita lanjut ke videonya. Di sini saya menggunakan pipa ya, saya potong pipa ya teman-teman. Ini nanti sebagai kepalaannya, nanti kita pasang, kita pada adukan semen dan pasir ya teman-teman. Kita kamprot dulu untuk adukannya ke dindingnya ya, tapi tidak langsung kita pasang untuk pipanya, untuk acuannya tadi. Tunggu agak setengah kering ya, kita pindah ke atas dulu, kemudian nanti kita tinggal setelah setengah kering baru kita pasang untuk caplaan ya, kalau saya biasa menyebutnya ya teman-teman, sebagai kepalaan. Lanjut kita ke bawah lagi, kita pasang. Untuk adukannya jangan melebihi benangnya ya. Ya kira-kira diratakan lah dengan benang ya, karena untuk ukuran pipa ini kurang lebih ada 2 mili ya teman-teman. Ini pipa kebetulan saya tadi potong pipa 3 in ya. Sisa dari potongan-potongan itu bisa dimanfaatkan. Tinggal kita tekan, jika masih kurang ke dalam nanti kita tekan-tekan lagi sampai benar-benar tidak melebihi daripada benangnya. Dan harus benar-benar teliti ya teman-teman. Dan setelah oke, kemudian kita rapikan yang agak kurang rapi ini untuk adukannya. Yang penting intinya tidak melebihi daripada benang ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih untuk semen keringnya ya, supaya dia lebih kuat dan lebih kokoh. Dan untuk adukan sendiri usahakan untuk dibanyakin semennya ya, supaya kuat. Soalnya nanti ketika kita bikin untuk kepalaannya yang ke atas itu kita tekan-tekan ya. Jadi jika tidak kuat atau kurang semennya nanti dapat lepas ya untuk caplaannya ini teman-teman.
Dan seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Nah, ini tidak melebihi benang dan tidak kurang dari benang. Usahakan pas pada benangnya ya teman-teman. Setelah sudah, kemudian kita pindah di bagian atas dan caranya pun sama ya teman-teman. Baik, setelah selesai kita lepas untuk benangnya, kemudian kita rapikan lagi untuk caplaknya ya. Ini nanti setelah kering kita bikin untuk kepalaannya yang ke atas dan ke bawah. Baik teman-teman, demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.